Saya sendiri sangat ya bersyukur ya, alhamdulillah. Ternyata di keluarga saya itu untuk kategori kembar itu sudah tidak panik lagi, maksudnya sudah biasa. Karena saya sendiri kembar. Saya kan melihat tren lagu bahasa Madura ini sudah mulai meningkat. Sejak tahun 2020 dan 2021 saya melihat lagu bahasa Madura itu mulai banyak diminati oleh kalangan pemuda dan juga orang tua ya. Selamat siang penonton KAI Mafis tercinta. Bersama dengan saya Ruswanto Ferdian, saya penulis lagu berbahasa daerah. Nah, saat ini saya diundang oleh KAI Mafis untuk berbicara tentang bagaimana proses pembuatan lagu saya sehingga bisa viral dan disukai oleh masyarakat Madura. Dan di sebelah kanan saya ada juga seorang perempuan ya yang sedang melahirkan anak kembar. Mungkin bisa dikenalkan dulu Pak ke teman-teman. Oh iya, nama saya Erna Wahyuni. Dan saudara saya Erna Wahyuni. Iya, saya termasuk orang yang dikatakan kembar identik karena mengingatkan saya sendiri kembar dan saya juga melahirkan anak kembar. Okay. Mbak, memiliki anak kembar itu kan tidak semua orang bisa ya, dan suatu anugerah yang bagi saya itu luar biasa dari Tuhan. Gimana nih perasaannya Pak sekarang punya anak kembar? Saya sendiri sangat ya bersyukur ya, alhamdulillah. Ternyata di keluarga saya itu untuk kategori kembar itu sudah tidak panik lagi, maksudnya sudah biasa. Karena saya sendiri kembar, terus sepupu saya pun juga melahirkan kembar. Pas terus anak kedua saya juga hampir sama. Pas anak ketiga, anggap ketiga empat ya ini kembar. Yang sekarang ini yang dilahirkan sekarang ini kembar. Sebelumnya apakah sudah punya keinginan pengen punya anak kembar? Maksudnya sebelum melahirkan ini keinginan nggak? Tidak sempat terpikirkan ya apakah saya ingin anak kembar atau tidak. Tapi setelah hamil anak ketiga, pas periksa ternyata kembar, disyukuri saja. Ternyata keluarga kita itu identik Gemili, keluarga Gemili katanya, keturunan kembar gitu katanya. Jadi sudah biasa gitu. Ada berapa itu Pak? Ada berapa orang dalam satu keluarga sampean ini yang kembar? Yang kembar ya, saya kembar, terus sepupu saya melahirkan anak kembar, pas saya sendiri melahirkan kembar. Berarti tiga ya? Iya, tiga. Tantangan terberat nanti Pak, pernah nggak dipikirkan nih, oh nanti ketika saya punya anak kembar takutnya kalau minta baju akan bertengkar? Karena ini pengalaman saya pribadi, saya sendiri kembar, pastinya iya dipikirkan juga. Kalau nggak sama pasti nangis nanti gitu. Artinya dengan si ini Mbak ya, Mbak Erdi ya? Iya. Nah si Mbak waktu misalkan lebaran nih pengen beli baju harus sama ya? Pernah nggak tengkar, maksudnya masa kecil dulu? Iya, seperti yang diinformasikan orang tua itu ya, untuk baju, pilihan baju yang sama iya, tapi warna biasanya berbeda. Berbeda ya? Untuk pemilihannya biasanya dikedepankan itu kakak dulu, si kakak dulu. Adik. Oh adik, ini adik ya? Iya, kakak ngalah. Melere kareh itu bahasa Maduranya. Tapi sekarang kan sudah sama-sama punya itu Pak ya, sudah punya suami, sudah berkeluarga. Rasa untuk pengen punya baju sama itu kan, maksudnya sudah hilang gitu. Sulit ya? Iya, untuk sama sulit ya, untuk beli baju yang sama, maksudnya persis gitu. Ya. Iya, sulit. Iya. Apa ini nanti mungkin Mbak punya tips khusus nih supaya nanti, karena ini Mbak sekarang sudah punya anak kembar ya, supaya nanti anaknya tidak harus sama ketika beli baju begitu, untuk menghindari adanya pertengkaran itu. Tipsnya apa ya? Ini kan masih mau dijalani. Karena kalau bilang tips, saya juga tanya ke orang tua, tak pernah dibedakan membeli baju, selalu sama. Tapi ini kan juga butuh istilahnya pengajaran gitu, dalam bahasa Madura kan butuh pengajaran. Tidak harus beli baju sama, tidak harus itu. Usia sekarang berapa sampai Mbak? Saya usia 31. 31, masih tergolong muda lah ya. Ribetnya apa sih Pak punya anak kembar itu? Alhamdulillah nggak ribet ya. Dalam hal menyusui mungkin nggak ribet ya? Iya, harus dibantu. Kalau pas 100% ASI eksklusif
tidak mungkin bisa lah. Harus dibantu dengan susu formula pastinya. Siap. Kalau misalkan nangis itu gantian ya Pak yang gendong, suami kadang Mbak gitu. Ini mau jawab jujur apa gimana? Tidak tahu semua penonton itu. Suami ya, peran suami ya pastinya semua orang tahu. Siangnya kan kerja, pasti malamnya capek. Kalau bilang ronda, ya sekedar bantu saja. Kadang bantu ya kadang enggak gitu. Tapi ya kalau diangkakan ke persen itu suami itu 25%, 75% istri. Pastinya begitu. Pasti sepakat kok dong semuanya. Ini kan Mbak ya, anak ketiga keempat biasanya kan rata-rata biasanya ya yang saya ketahui itu kalau anak kembar biasanya ada yang satunya lahirnya nggak terlalu normal ya, tapi penyampai ini semuanya normal gitu. Alhamdulillah Ya. sehat-sehat Ini semua. gimana Mbak waktu sampai menjaga kandungan itu sehingga anaknya semuanya normal ini? Karena kan biasanya kalau anak kembar tuh kadang satunya nggak normal gitu, satunya normal, kadang satunya nggak normal gitu. Kalau ini kan Oh, biasanya ya pola makan dijaga, sayur, buah. Banyak sih sebenarnya. Kan orang Madura itu biasanya banyak yang melarang. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Saya waktu hamilnya si kembar ini sering konsumsi kopi. kopi Pak ya? Iya, Pak, ada istilah seperti ini dalam bahasa Madura ya. Cek ngakanan kopi anak nih celeng gitu. Mungkin mereka masih ikut petuah Pak ya? Mungkin, Itu kan istilah. iya. Istilah bahasa Madura, maksudnya ucapan orang-orang Madura gitu, masih Iya. percaya kalau makan kopi anaknya nanti hitam. Mungkin ternyata enggak ya Pak ya? Ya seperti yang dilihat sekarang gimana. Mbak, dalam tips menjaga kesehatan tubuh ketika hamil mungkin ada trik khusus dalam berolahraga? Cuma jalan-jalan pagi aja sih sebenarnya. Dari pukul berapa itu biasanya dilakukan? Ya pagi, ya jam 4:30 sore biasanya. Setengah 5 pagi terus sampai jam 7. Jalan-jalan di sini Pak, depan sini? Iya di depan aja. Sendirian apa ditemani suami ketika? Enggak sendirian, enggak pernah ditemani suami. Selama berapa bulan tuh Pak dilakukan Pak? Ya mulai dari 4 bulan. Usia kandungan per bulan ya? Iya jalan-jalan aja, santai. Mbak, ini sedikit mungkin bisa digambarkan waktu ingin melahirkan 2 anak sekaligus. Kan awalnya kan yang anak pertama kan satu gitu kan, ini 2 terus justru memiliki tantangan dan tekanan berat kan Mbak ketika mau melahirkan. Gimana rasanya Mbak? Sekalipun kan ini dioperasi ya Pak ya? Iya sebenarnya sih mau jawab susah sih. Tantangan apa ya? Kipu pertanyaan ini. Ya, tantangan ketika mau melahirkan itu. Tantangan ketika melahirkan, kalau ditanya tentang melahirkan, tantangannya pasti karena ini pengalaman pertama operasi, ngingetnya gimana gitu, jadi nggak trauma gitu. Oh iya. Karena 1-2 kan normal. Iya Pak. Sempat trauma ya Pak ya? Iya, traumanya ya masih tetap apa ya, takut gitu. Khawatir takut nggak normal gitu ya? Takut aja gitu, nggak pernah ngalamin gitu. Oh, operasi ini berarti pertama kali ya Pak? Pertama kali. Berarti waktu itu sempat takut. Berapa jam Pak waktu itu Pak, waktu dioperasi Pak? Setengah jaman. Setengah jaman ya? Oke. Ketika pas keluar meneteskan air mata, nggak tahu seperti apa Pak? Sebenarnya nggak melihat ketika 2 bayi digendong begitu. Senang. Sempat menangis? Iya, sempat terharu. Oh iya Mas Wawan? Iya. Nggak pengen ini punya anak kembar seperti saya gitu. Pengen sih Pak. Ya kalau cita-cita sekarang pengen menikah dulu lah. Oh masih jomblo atau sudah punya Jomblo. pasangan? Sekarang saya sudah punya tunangan. Jadwal pernikahan pun sudah ada ya. Cuman karena masih faktor pandemi ini ada sesuatu hal yang harus diundur gitu Pak. Karena nanti ada rencana pernikahan yang harus dilakukan sedikit mengundang orkes lah gitu. Oh orkes. Kira-kira ya Mas Wawan, karena kan mengingat kalau di orkes itu biasanya kan ada lagu-lagu gitu. Apa penciptanya ini mau launchingkan lagunya gitu waktu pas ngadain Ya, acara? Betul lah, memang sempat rencana awal ketika nanti saya mau nikah ya, kan rencana mau nikah di rumah istri kan. Rencana mau calon istri itu di Sidoarjo kan, kebetulan orang Jawa.
Nah, nanti di acara pas resepsi, ya, pengennya saya mau Launching. bukan launching, menghadirkan penyanyi saya itu penyanyi saya karena Iya kan, pencipta lagu kan begitu. menyanyikan lagu saya gitu, sebagai persembahan untuk istri saya, Pak. Ya itu nanti ada lagu khusus spesial ketika nanti saya menikah, lagu spesial untuk momen pernikahan saya gitu. Semoga saja nanti Iya, ada. amin. Dapat inspirasi lagu atau pencipta lagu seperti itu dari mana sih Mas Wawan? Nah, awalnya begini, Pak. Ini cerita awal ya. Saya kan melihat tren lagu bahasa Madura ini Sudah mulai meningkat. sudah mulai meningkat sejak tahun 2020 dan 2021. Saya melihat lagu bahasa Madura itu mulai banyak diminati oleh kalangan pemuda dan juga orang tua ya. Saya melakukan riset kecil-kecilan, ternyata lagu-lagu yang sudah diciptakan oleh banyak konten kreator ya, yang lebih dahulu dari saya itu banyak viewers dan banyak penonton yang menyukai gitu, sehingga saya kok kayaknya asik begitu. Cuman saya melihat bukan kekurangan ya, cuman mungkin mereka karakter masing-masing ketika menulis sebuah teks bahasa Madura Agak sulit. bukan, tidak sesuai dengan ejaan dan tidak sesuai dengan penulisan bahasa Madura. Oh, jadi sebelumnya itu dalam penulisannya ya, dalam penulisan karyanya masih konsultasi enggak sama orang-orang ahli penulis bahasa Madura? Bermula dari kegelisahan itu ya, dari saya melihat karya-karya sebelumnya, karena melihat ketika menulis teks lagunya di video itu tidak sesuai dengan pengucapan bahasa Madura dan juga penulisan bahasa Madura. Akhirnya saya mencoba membuat lagu yang menghadirkan dalam bentuk tulisan bahasa Madura yang sesuai dengan ejaan Enjaiya, Engkinten sama Engki Punten gitu. Oh iya. Jadi ketika lagu saya jadi itu, yang pertama saya lakukan penyuntingan kepada satu pegiat bahasa Madura Di Madura. ya, Ibu Fatima MBD. Beliau juga Sebagai tim apa itu? tim penyunting. Beliau juga Mbak, masuk dalam kelompok Curemeng. Curemeng ini komunitas yang peduli terhadap pelestarian bahasa Madura dan juga bahasa Iya, sebenarnya dan juga iya. kebudayaan. Bahasa Madura juga bisa dilestarikan melalui lagu. Luar Itu, Mbak. biasa. Nah, awalnya begitu, Mbak. Memang keinginan saya supaya bahasa Madura itu juga tetap terlestarikan, Mbak. Karena saya melihat ya, Mbak ya, anak-anak kecil sekarang itu sebagian oleh orang tuanya, terutama di kota, itu justru Sudah bahasa ibunya tidak dikenalkan dengan bahasa Iya, Madura. saya sendiri mengakui anak saya yang pertama, yang kedua, terus yang gembar aja ini sudah diajari bahasa Indonesia. Mas Wawan. Itu saya pengennya Iya. begitu, Pak.